Selama setahun lebih saya ngajar anak-anak, saya sadar satu hal ini. Kesalahan terbesar saya itu bukan karena saya nggak bisa ngajar, tapi karena saya terlalu yakin kalau cara saya itu udah yang paling benar. Dan yang paling disayangkan, dampaknya itu bukan ke saya, tapi ke anak-anak. Buat yang belum kenal saya, perkenalkan, nama saya Syahrul Fadil. Saya merupakan seorang tutor ya di bidang bahasa Inggris dan matematika, dan saya juga merupakan seorang founder ya dari platform edukasi yang bernama Englisher ya. Dan di video kali ini saya mau jujur ya, 5 kesalahan terbesar saya dalam mengajar anak-anak. Harapannya dengan saya bikin video seperti ini, para orang tua dan guru-guru lain yang ada di luar sana itu nggak perlu ngulang kesalahan yang sama yang saya lakuin dulu. Kita langsung aja masuk ke kesalahan yang pertama, yaitu set target terlalu tinggi. Dulu saya pas awal-awal itu ngajar, saya itu punya target yang kelihatannya bagus. Minggu pertama bisa A, minggu kedua bisa B, minggu ketiga bisa C. Masalahnya target itu kan versi saya, bukan versi anak-anak. Di situ saya lupa satu hal penting, bahwa anak-anak itu bukan mesin ya. Anak-anak itu manusia kecil yang penuh dengan emosi, penuh dengan perasaan. Kadang mereka juga capek ya, banyak aktivitas di sekolah, ditambah lagi mereka biasanya punya yang namanya ekstrakurikuler seperti main bola, main basket, main volley dan sebagainya. Dan mood mereka itu naik turun. Saya sebagai teman belajarnya itu harus bisa jaga mood mereka tetap stabil supaya mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Waktu ketika saya tuh set ya target yang cukup tinggi bagi sang anak, apa yang terjadi? Anak itu bukannya berkembang tapi malah tertekan. Di situ saya belajar satu hal penting, bahwa target yang di set ya terlalu tinggi bagi sang anak itu bukannya bikin anak berkembang secara signifikan, tapi justru bikin anak jadi tambah stres. Kesalahan yang kedua yaitu terlalu fokus materi dan nggak lihat kondisi anak. Kesalahan kedua ini bakal nyambung dengan kesalahan yang pertama tadi, karena saya itu senang ketika semua materi itu selesai, materi A, B, C semuanya selesai. Masalahnya dulu saya itu nggak punya empati, dan saya ketika mau ngajar saya itu nggak tanya pertanyaan sederhana ini ke dalam diri saya sendiri. Hari ini anaknya siap belajar atau enggak? Bagusnya saya kasih materi yang ringan, materi yang sedang, atau yang menantang. Soalnya kadang ya ada anak itu yang sebenarnya itu lagi capek ya, kadang lagi setuju juga. Dan waktu ketika saya itu menyampaikan materi, anak itu jadi nggak fokus. Hasilnya apa? Ya anak memang ya belajar sama saya, tapi menurut saya pembelajarannya itu kurang kondusif, nggak efektif, nggak efisien juga, dan banyaklah membuang waktu saat jam pembelajaran. Di situ saya belajar bahwa kalau materi itu memang penting ya, tapi kondisi anak itu prioritas. Contohnya, anak pergi ke sekolah ya, tiba-tiba di tengah sekolah ya anak itu jatuh sakit. Ya kita sebagai wali murid, kita sebagai orang tua ya kita harus jemput anaknya, entah itu dibawa pulang untuk istirahat atau dibawa ke dokter untuk diperiksa. Nah itu menunjukkan bahwa kondisi anak itu prioritas. Setelah kebutuhan kondisi anak itu terpenuhi, barulah kita bisa mulai menyampaikan materinya, mulai dari materi yang ringan ya, materi yang sedang, atau yang menantang, atau just have fun aja. Kesalahan yang ketiga yaitu mengira bahwa semua anak itu bisa belajar dengan cara yang sama. Ini kesalahan klasik saya dulu, tapi fatal ya waktu itu, karena saya dulu pernah ya pakai satu metode dan itu berhasil ke satu anak. Lalu saya pikir, oke, metode ini paling benar ini. Padahal nyatanya tiap anak itu kan berbeda ya. Ada yang belajarnya itu lebih cepat, ada yang belajarnya per waktu lebih lama, text time, ada yang udah punya kepercayaan diri, udah punya keberanian untuk speaking dalam bahasa Inggris, ada yang perlu dilatih terlebih dahulu, mulai dari keberaniannya, kepercayaan dirinya secara bertahap. Dulu saya itu nggak paham semua ini dan semuanya kacau. Waktu ketika saya itu menyampaikan materi dan anak itu nggak paham apa yang saya sampaikan, saya ngiranya tuh, wah mungkin anaknya kurang fokus saja saat belajar. Padahal yang salah itu bukan anaknya, tapi cara pendekatan dan metodenya itu nggak cocok sama anaknya. Di situ saya belajar bahwa tiap anak itu punya ya caranya belajar masing-masing, dan saya sebagai teman belajarnya itu harus bisa adaptasi, harus bisa menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh anak pada kondisi tersebut, pada tempat dan waktu tersebut. Kesalahan yang keempat yaitu terlalu sering koreksi grammar bahasa Inggris anak. Karena saya itu bangga waktu ketika ada satu murid saya yang ketika ngomong bahasa Inggris itu grammarnya rapi, dan ini kebawa ke murid-murid lainnya. Masalahnya tiap kali anak itu mencoba ya salah sedikit saya langsung koreksi, anak mencoba salah sedikit saya langsung koreksi. Lama-lama saya tuh lihat sesuatu yang bahaya bagi perkembangan kedepannya, yaitu anak itu jadi takut salah ngomong, bukan karena anaknya bodoh, bukan karena anaknya nggak bisa ya, tapi karena saya yang terlalu sering koreksi, jadinya anak itu jadi takut salah ngomong, anak itu jadi takut buat mencoba. Padahal ya kita belajar itu kan dari proses ya, kita belajar dari kita mencoba sesuatu. Gimana caranya kita bisa sesuatu kalau kita nggak mencoba terlebih dahulu? Nah di situ saya belajar bahwa kalau tujuan bahasa Inggrisnya mau speaking, kepercayaan diri anak, keberanian anak itu harus ditingkatkan terlebih dahulu kalau tujuannya mau speaking dalam bahasa Inggris.
salah nggak apa-apa, tapi bilangan grammar itu memang penting ya, tapi kalau mengorbankan kepercayaan diri anak, keberanian anak, itu lebih mahal harganya, karena sekalinya itu jatuh, buat memulihkannya, buat memperbaikinya itu jauh lebih sulit ya, ketimbang hanya koreksi grammar. Kesalahan yang kelima yaitu nggak lihat kebutuhan orang tua. Kesalahan terakhir ini sebenarnya baru saja sadari yang belakangan ini, karena saya pribadi sendiri itu sebenarnya sangat fokus ya dalam mengajar anak-anak. Itu sebenarnya sangat fokus karena dedikasi saya terhadap pendidikan anak itu sangat tinggi. Saking fokusnya, saya itu jadi nggak sadar ya, satu faktor fundamental yang sangat mempengaruhi perkembangan anak, yaitu orang tua. Ada orang tua yang pengen anaknya itu bisa berprestasi, ada orang tua yang pengen anaknya dasarnya bisa dulu, fundamentalnya kuat. Ada orang tua yang pengen anaknya itu suka sama pembelajaran yang dibawakan, jadi suka belajar bahasa Inggris, suka belajar matematika, baik dengan tutor maupun secara mandiri. Waktu ketika saya itu nggak paham apa yang dibutuhkan oleh orang tua ya, pembelajaran itu jadi nggak satu arah dan anak itu jadi kebingungan. Di situ saya belajar bahwa tiap kali ada murid baru datang ke saya, atau murid lama lah yang menurut saya pembelajarannya kurang kondusif, saya biasanya tanya lagi ke orang tua, Pak, Bu, sebenarnya yang dibutuhkan itu seperti apa sih? Goal yang mau dicapai itu seperti apa? Problemnya di mana? Solusinya kita diskusikan bersama ya. Cara penyampaian ke anak, cara eksekusinya kita komunikasikan lagi, kita koordinasi bersama. Nah, itu tadi 5 kesalahan terbesar saya dalam mengajar anak-anak yang ngebentuk ya cara mengajar saya hingga hari ini. Setelah setahun lebih saya ngajar anak-anak, saya itu jadi makin sadar, jadi banyak refleksi. Refleksi akan apa? Sadar ya bahwa jadi guru itu bukan soal siapa yang paling tahu, soal siapa yang paling pintar, soal siapa yang paling benar, tapi soal siapa yang paling mau belajar. Karena saya pribadi sendiri itu banyak ya belajar waktu ketika saya itu bersama anak-anak, banyak belajar waktu ketika saya itu mengajar anak-anak, dan saya sebagai tutornya, saya itu jadi bisa lihat dari dua sudut pandang, dari sudut pandang tutornya dan sudut pandang anak-anak, karena saya sendiri ya pernah ya mengalami masa anak-anak. Di situ saya sadar bahwa kita itu belajar bersama, kita berlatih bersama, kita berkembang bersama, kita grow together as a human. Mungkin itu dulu, sekian dari saya Sahrul Fadil dari English Ceria. Sampai berjumpa di video selanjutnya.